Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetisi minimum untuk tingkat SMP angkatan ketiga. Sebelumnya sudah terselesaikan 60%. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu asesmen numerasi pada tingkat SMP. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada topik sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari butir soal asesmen literasi pada setiap jenjang. Pada topik ini, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari lebih jauh mengenai asesmen numerasi yang berlaku untuk asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan pada siswa. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami penilaian asesmen literasi membaca, silakan cek infografis berikut. Komponen AKM numerasi. Konten. Bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. %64 selesai. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP MTS hanya terdapat 1 level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data ketidakpastian. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada jenjang SMP MI. Pada jenjang SMP MTS terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa belajar mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Bapak dan Ibu juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link level pembelajaran 1 numerasi. %66 selesai. Contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah belajar menganalisis tahap asesmen numerasi pada jenjang SMP MTS. Sekarang pada topik ini Bapak dan Ibu akan mengenal contoh-contoh butir asesmen numerasi jenjang SMP MTS. Level pembelajaran 1, numerasi untuk kelas 8. Kompetensi, memahami bilangan cacah, maksimum 6 angka.
Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furniture, dan lain sebagainya. Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Ruangan: kamar tidur utama panjang 4 lebar 3, kamar tidur anak panjang 3 lebar 3, kamar tidur tamu panjang 3 lebar 3, kamar tidur asisten rumah tangga panjang 3 lebar 2, ruang tamu panjang 5 lebar 3, ruang makan panjang 3 lebar 3, dapur panjang 3 lebar 3, garasi mobil panjang 5 lebar 3, kamar mandi panjang 2,5 lebar 1,5, gudang panjang 3 lebar 2. Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pak Ali berencana membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. 1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Pak Ali memberi sebidang tanah yang luasnya 1 hektar. 1 ar. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Ya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. Tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 meter persegi. Tidak, lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter persegi. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetensi 1 level 1. 2. Menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Langkah 1, ukur berat badan Anda dalam kilogram. Langkah 2, bagilah dengan angka 30. Langkah 3, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter, 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter, 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang diperlukan Santi saat itu adalah A. 1,8 liter, B. 2,1 liter, C. 2,3 liter, D. 2,5 liter. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetensi 2 level 1. 3. Menyelesaikan persamaan linear 1 variabel atau sistem persamaan linear 2 variabel. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL, kereta rel listrik, MRT, Jakarta, Moda Raya Terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat, seperti tabel di bawah ini. Jika memperhitungkan waktu, berapakah waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Jawab, 60 menit dengan menggunakan kereta ke Kebayoran terlebih dahulu, kemudian naik ojek online. Rinciannya sebagai berikut. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetensi 3 level 1. 4. Memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris belakang? Jawab, 20. Pola bilangan 2 dengan selisih plus 3
sehingga dapat dihitung secara manual dengan barisan ke-9 kursi yaitu 20. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetisi 4 level 1. 5. Memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Andi sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai per persen versus waktu menit dari pengisian ponsel milik Ani. Berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? 0,4. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetisi 5 level 1. 6. Memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Jawab, 2 orang. Perbandingan berbalik nilai. 12 hari dikerjakan 4 orang, maka untuk 8 hari 12 dibagi 8 kali sama dengan X dibagi 4. X sama dengan 6. Sehingga membutuhkan tambahan 2 orang. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetisi 6 level 1. 7. Menentukan dan menggunakan mean median modus. COVID-19 merambah ASEAN. Penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh, dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah A. Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Vietnam. B. Singapura, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Filipina, Kamboja, Brunei, Thailand. C. Thailand, Brunei, Kamboja, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura. D. Thailand, Kamboja, Brunei, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh dari soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetisi 7 level 1. Nomor 8. Menghitung peluang kejadian sederhana. Gambar berikut merupakan sebuah roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda. Apabila terdapat 7/24 bagian berwarna biru, 1/8 bagian ungu, bagian kuning, dan sisanya berwarna merah, maka peluang yang paling kecil yang ditunjukkan warna panah adalah A biru, B ungu, C merah, D kuning. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh soal kompetisi 8 level 1. 68% telah terselesaikan. Latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP. Dari penjelasan pada aktivitas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal asesmen numerasi AKM melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Proses penalaran siswa justru perlu lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di kelas. Anda telah mengenal level-level perkembangan kompetensi numerasi siswa SMP MTS. Pada aktivitas ini, Bapak dan Ibu akan berlatih membuat butir soal numerasi yang akan membantu siswa Anda untuk berlatih menggunakan kompetensi numerasi untuk bernalar dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana langkahnya? Mari kita berlatih. Pertama, pahami kompetensi numerasi siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih kasus yang sesuai. Misalnya dari kedua gambar berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan level yang Anda ampu? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Jelaskan. Dua. Setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Ketiga, dari kompetensi numerasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan gambar yang Anda pilih tadi. Pertanyaan-pertanyaan dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan materi semata, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dasar numerasinya dalam penalaran. Wish.
Latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dapat mengunggah contoh soal yang telah dibuat pada kuis berikut ini. Nah, kita ketik dulu latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP. Kemudian ditulis di bawahnya soalnya. Setelah itu finish quiz. %71 telah selesai. Perayaan belajar dan refleksi topik 4. Asesmen numerasi. Selamat Anda telah menyelesaikan latihan membuat soal asesmen numerasi jenjang pendidikan dasar. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik butir soal asesmen numerasi pada jenjang pendidikan dasar. Anda mendapatkan rencana yang keempat. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya. Tindak lanjut asesmen hasil asesmen kompetensi minimum. Sebelum melanjutkan ke topik berikutnya, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Refleksi topik 4, asesmen numerasi. Start quiz. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik butir soal asesmen numerasi pendidikan dasar? Apakah kompetensi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Tidak cukup. Terus berlatih. Asesmen numerasi. Finish quiz. Klik untuk melanjutkan. %73 telah selesai topik asesmen numerasi pada tingkat SMP. Terima kasih sudah mencapai 75% selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.